kembali lagi sama aku, Dian. Halo guys, aku tuh mau sedikit cerita-cerita ya. Kayak cerita tentang kejadian kemarin aku tuh ada insiden. Jadi waktu hari Kamis tuh aku pulang kerja. Nah terus pas pulang kerja itu kan aku tuh dari kerjaan tuh naik angkot. Abis naik angkot aku naik kereta gitu. Nah kalian tahu nggak guys, emang ini bener-bener sial banget gitu. Karena menurut gue kayak di pun kita udah hati-hati gitu, tapi ternyata ada aja orang yang nggak ngerti lah guys gimana. Bener-bener sial banget pada saat itu. Dan kejadiannya kayak gini, kayak jadi kan gue tuh naik angkot gitu. Terus angkot yang gue tumpangin ini itu udah minggir ke kiri nih, ya kan. Nah terus banyak nih penumpang yang turun. Nah terus pas giliran gue yang mau turun, adalah nih tiba-tiba angkot nyalip dari kiri, udah mepet banget tuh. Pas gue lagi nongolin kepala, ya otomatis dong gue mundur, langsung kepala kepala gue masuk lagi gitu ke angkot gitu kan. Nah terus tiba-tiba si mobil yang nyalip ini berhenti di pas deket pintu yang gue mau turun nih gitu. Dan dia lihat gue gitu kan. Ya angkot yang gue tumpangin juga nungguin kan berhenti di situ. Ya gue turun dong, karena gue nongolin kepala, dia udah berhenti nih. Gue turun lah, baru gue tapakin kaki gue ke lantai. Ya itulah pokoknya bawah gitu, napakin kaki ke bawah gitu. Turun baru dari angkot. Pas gue jalan, langsung lah mobil itu jalan yang nyalip dari. Pas mobil itu jalan, ditabraklah gue, kena lindes lah kaki kiri gue, jatuh lah gue mental. Gak cuma gue yang jatuh, tapi handphone gue juga jatuh, pecah gitu kan. Nah terus gue kaget di situ gitu kan, karena gue jatuh pas di depan mobil yang gue tumpangin tadi. Yang ada di otak gue, kalau gue nggak cepet-cepet bangun, gue bisa mati ditabrak nih. Karena gue nggak tahu nih si mobil yang gue tumpangin ini tahu nggak nih gue ditabrak nih gitu. Gue pikirnya udah kacau aja gitu. Gue langsung cepet-cepet berdiri gitu kan. Ternyata sakit yang luar biasa. Lanjut ya guys. Jadi kan gue langsung berdiri kan, gue langsung kayak berdiri gitulah. Sakit luar biasa, gue nangis. Terus ya angkot yang nyalip itu berhenti kan pas gue jatuh. Nah terus angkot yang gue tumpang itu bilang, "Mbak jangan mau mbak, minta tanggung jawab tuh, dia salah itu mbak." Udah sampai bela-belain gue gitu kan, sampai ditegor lah angkot yang tadi nyalip itu gitu. Nah terus ya spontan lah gue sempat maki-maki tuh tukang angkot. Gue bilang, "Bapak punya mata nggak?" Gue bilang gitu kan. Pas saya nongolin kepala, bapak berhenti di situ ya, gue bilang gitu. Bapak lihat saya langsung turun di situ, gue bilang. Kenapa pas saya udah menginjakin kaki ke bawah turun, bapak kenapa nabrak saya gitu. Itu gue udah sebel banget gitu kan, sambil nahan sakit sambil nangis tuh gue ngomong gitu kan ya. Terus dia cuma bilang minta maaf gitu. Terus pas di apa sih namanya guys, dibilang lah sama tukang angkot yang gue tumpangin, "Itu mbak minta ganti gitu kan, minta ganti rugi gitu." Nah langsung lah dia pergi jalan. Dah di otak gue ya udahlah gitu kan. Gue langsung diseberangin sama orang. Terus gue duduk lah di emperan stasiun Bekasi. Gue nangis di situ sendiri kayak orang bego, kayak orang udah nggak tahu lah gitu rasanya sakitnya gitu. Terus gue langsung telepon abang gue buat minta jemput pada saat itu. Nah ternyata abang gue nggak bisa jemput gitu. Akhirnya mau nggak mau gue harus pesan Grab karena udah sakit banget. Gue udah pengen, yang detak gue pengen cepet-cepet pulang, pengen rebahan, itu aja yang detak gue gitu.
Ya udahlah, akhirnya gue pulang lah naik angkot, naik Grab gitu kan, gue pesen gitu. Nyampe di rumah udah langsung dipegangin sama nyokap gue gitu kan. Terus gue turun lah, terus pas gue turun gue langsung tepar tidur di tempat tidur karena benar-benar sakit banget. Nah terus gue banyak yang maksudnya, kenapa lu nggak bertanggung jawab, kenapa apa sih lu nggak liat nomornya, gini segala macam gitu ya. Nah sekarang gini aja guys, ada nggak sih kesempatan di otak kalau misalkan kita udah kesakitan gitu ya, terus udah nggak tahu harus kayak gimana gitu, maksudnya pikiran juga udah buntu gitu kan, ya udah gue nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalkan bisa diulang juga gue akan hafal tuh platnya, terus gue akan maki-maki lagi tuh orang atau gimana gitu misalkan. Tapi kan ya pada di saat itu gue pengen cepet pulang aja gitu karena udah sakit banget yang gue rasain kayak gitu kan. Terus gue di rumah langsung rebahan, terus gue langsung hubungin kakak gue karena kakak gue tuh punya langganan tukang urut, karena gue takut fatal gitu kalau misalkan gak dia papain gitu. Gue takut nanti tiba-tiba jadi nggak bisa jalan atau apa segala macam gitu kan. Banyak sih yang nyaranin udah kak ke puskesmas aja, kan ada BPJS, minta surat rujukan buat cek gini gitu. Cuma menurut gue ya udahlah, gue ke tukang urut aja dulu gitu kan. Gue telepon kakak gue gitu. Terus akhirnya malamnya itu kan tuh udah malam tuh kan, posisinya gue nyampe rumah itu jam 8 ya kalau nggak salah, jam 8 gitu, jam 8 setengah 9 gue lupa lah gitu. Nah itu tuh udah malam dan tukang urutnya juga nggak bisa gitu. Terus akhirnya ya puji Tuhan bapak gue inisiatif buat beli minyak GPU urut. Terus dia beli apa sih, kencur jadi gitu, gue nggak tahu juga dia beli dari mana gitu. Terus pas setelah diurut pelan-pelan gitu kan biar nggak terlalu bengkak, karena kayaknya paha yang di apa sih, bukan paha sih, bagian bawah kaki gue itu yang dagingnya itu tuh kayak bengkak. Terus sama telapak kaki gue yang ini, yang di sini pergelangan sininya itu kayak kesleo gitu, kayak sakit gitu kan. Ya udah akhirnya dikompres itu malam itu. Pagi-paginya hari Jumatnya itu gue langsung ke tukang ngurut, dan itu bener-bener gue diurut 1,5 jam, kaki doang 1 jam, setengah jamnya ngurut seluruh badan, dan itu bener-bener sakit banget. Tapi kata ibunya puji Tuhan dia ngomong ini cuma kayak salah urat, kecengklak mbak katanya gitu. Nanti mbak kalau udah di rumah diurut lagi gitu. Dan puji Tuhan ya sekarang udah hari Rabu dan kaki gue sudah lumayan membaik, gue udah bisa jalan normal. Biasanya gue jalan diseret-seret karena sebenarnya bukan karena gimana ya guys, bisa dia napak, bisa jalan normal, cuman sakit gitu, kayak napak banget tuh sakit gitu. Jadi kalau gue bawanya nyeret itu masih meringankan gue buat berjalan gitu. Jadi bukannya karena gue pengen dipincang-pincangin atau gimana ya gitu, tapi emang karena sakit gitu. Jadinya ya puji Tuhan sekarang udah jalannya normal, udah nggak ini. Terus nggak ada juga bahaya apa kayak misalkan tulang kegeser lah atau apa itu nggak ada semuanya. Terus oh iya gue lupa deh, gue tuh emang lagi belajar kayak buat membenah diri aja gitu, kayak buat lebih bersyukur gitu. Pada saat kejadian itu apa sih namanya, gue langsung kayak berdoa ya, cuma bilang kayak terima kasih ya Tuhan gitu. Gue bersyukur sama Tuhan, maksudnya di saat gue kayak gitu Tuhan masih nolong gue gitu. Bisa aja Tuhan ngasih gue kayak misalkan entah gimana gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Makanya gue bilang, gue tetap dengan kejadian ini gue tetap bilang gue bersyukur banget sama Tuhan Yesus, karena dia masih memulihkan gue, dia masih menolong gue, dan kaki gue sekarang nggak kenapa-kenapa.